Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat roti granat. Tuh, seperti granat kan rotinya. Ini pastinya lembut dengan cara yang mudah, masih tanpa ulen, tanpa mixer, dan tanpa telur. Tapi pastinya roti ini tetap lembut sampai keesokan harinya. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan dulu tepung terigu protein tinggi, ini sebanyak 400 gram. Kalau takaran sendok itu 40 sendok makan, tidak jumbung, peres aja. Kemudian 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan atau 6 gram ragi instan kalau kalian mau timbang ya. Dan setengah sendok teh garam. Bahan-bahan ini akan kita aduk dulu sampai tercampur dengan baik. Selanjutnya kita tambahkan dengan 200 ml air susu yang hangat. Kalian bisa menggunakan susu UHT atau 3 sendok makan susu bubuk yang ditambahkan dengan air. Nah, karena air susu Mama Eji hanya cukup 200 ml, kemudian Mama Eji tambahkan dengan 50 ml air yang hangat juga. Jadi total cairan itu 250 ml. Atau kalian boleh menggunakan air susu seluruhnya. Nah, sekarang kita tambahkan dengan whipped cream sebanyak 50 ml. Karena ini whipped creamnya Mama Eji letakkan simpannya di freezer, jadi agak creamy, membeku tapi nggak beku-beku banget. Jadi Mama Eji gunakan 2 sendok makan, yaitu kurang lebih setara dengan 50 ml kalau cair, dalam keadaan cair ya. Nah, ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur merata. Kalau Mama itu lebih suka mengaduknya itu sebenarnya menggunakan tangan ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 50 gram margarin. Boleh juga kalian menggunakan butter, lebih enak pastinya. Ini sekarang kita campurkan dulu sampai tentunya tercampur lagi dengan baik sehingga margarinnya udah nggak kelihatan. Nih, dibolak-balik aja bentuk buletan. Konsistensi adonannya lunak ya. Sekarang akan kita proofing dulu selama 45 menit atau sesuai suhu ruangan, pastinya sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian kita kempiskan lagi dan folding, kita lipat balik seperti itu, kalian bisa lihat caranya. Dan kembali kita tutup, akan kita proofing lagi selama 45 menit. Karena kita tidak mengulen ya atau menggunakan mixer. Kalian juga boleh menggunakan mixer. Nah, setelah bagian kedua ini kalian udah bisa lihat adonannya itu udah nggak melekat-lekat lagi walaupun tanpa kita tambahkan dengan tepung. Sekarang taburi papan kerja dengan sedikit terigu, kemudian letakkan adonannya. Ini kita folding dulu sebentar sampai terigu yang kita taburkan tadi udah mulus pada permukaan adonan. Nah, seperti ini. Sekarang kita potong menjadi 12 bagian. Ini ukurannya cukup, nggak terlalu besar atau terlalu kecil. Tapi sebenarnya sesuai selera aja untuk ukurannya ya. Setelah kita potong menjadi 12 bagian ini, nah ini kalian bisa lihat adonannya lunak sekali ya. Tambahkan, taburi papan kerja dengan sedikit terigu, kemudian setiap bagiannya akan kita folding seperti ini. Bagian yang halus kita letakkan pada permukaan, kemudian rounding pada papan kerja, dan akhirnya mulus. Tapi ini belum mulus-mulus banget loh. Nah, sekarang kita letakkan pada loyang yang udah dialasi dengan baking paper atau kita gunakan baking mat. Seluruhnya setiap bagian ini kita folding persatuan. Setidaknya udah lebih halus daripada sebelumnya. Nah, seperti itu caranya, kalian bisa lihat. Setelah semuanya kita bulatkan, tapi ini belum terlalu halus mulus, akan kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Jadi syaratnya roti itu sih sebenarnya memang harus halus, mulus, kalis kalau menggunakan mixer ya.
Nah, sekarang kita ambil satu bagian. Jika masih terlalu merasa melekat, bisa tambahkan sedikit aja dengan terigu. Kemudian kita kempiskan, pipihkan, dan bulatkan kembali. Kembali kita rounding. Ini hasilnya udah jauh lebih halus dan lembut dari bulatan yang pertama. Seperti itu. Letakkan kembali pada loyang. Lakukan semuanya tentunya sampai selesai. Kalian bisa lihat perbedaannya. Tuh, udah terlihat lebih halus dan mulus, beri jarak ya pada loyangnya biar nanti nggak tabrakan. Di sini akhirnya Mama Meji menggunakan 2 loyang. Dan sebelum kita oven, proofing yang terakhir selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kemudian dengan menggunakan silet, harus tajam ya, beri guratan-guratan yang sejajar. Biar nanti tampilannya lebih cakep, lebih bermotif dan menyerupai granat. Nah, setelah semuanya terluka, ini kita nanti gunakan taburan biji-bijian, biji matahari, wijen hitam dan putih yang udah di mix. Ini sebelumnya kita semprotkan dulu permukaannya dengan air. Kemudian taburi dengan biji-bijian tadi. Ini biasanya udah dijual di toko-toko bahan roti dan kue ya. Udah campur gitu. Nih seperti ini. Tampak lebih cakep lagi. Nah, jangan lupa sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian ini siap kita panggang, suhunya 180 derajat Celcius 20-25 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Dan ini yang lagi antre akan kita masukkan dulu tadi saat kita masukkan satu bagian ke oven. Ini kita masukkan ke dalam kulkas dulu dan keluarkan 15 menit sebelum dipanggang agar fermentasinya sedikit terhenti, tidak overproofing. Jadi seperti itu ya. Sisanya kita simpan dulu. Ini dia udah selesai satu bagian. Nah, jadi waktu penyimpanan di dalam kulkas itu juga sebenarnya nggak lama, hanya untuk menghambat sebentar aja sambil menunggu loyang yang pertama ini matang. Tuh, sekarang kita, ini masih nanas, saudara-saudara. Udah ya, sekarang kita siapkan whipped cream, boleh whipped cream apa aja, boleh isian coklat juga, sesuai selera. Ini, oh ya sebelumnya kita pencet-pencet dulu, tuh lembut banget. Tentunya ini udah dingin ya, tadi kita biarkan dulu. Tuh, bagian permukaan dan bagian bawahnya matang merata. Sekarang kita potong bagian tengahnya. Setengah bagian, tidak sampai terputus. Ini rotinya enak banget. Bagian permukaannya agak garing tadi karena kita semprotkan dengan air. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan labuhkan krim ini dengan manja. Tuh, seperti itu. Ini Mama Meji nggak terlalu pinter ya. Tuh, hasilnya sih seperti itu. Udah lebih terbiasa lagi meletakkan whipped creamnya. Ya, ini rasanya enak banget, lembut. Oh ya, salah satu fungsi kita menggunakan whipped cream tadi, ini akan menghasilkan roti kita akan lebih lembut dan awet ya, walaupun tanpa tambahan seperti bread improver atau conditioner. Jadi itu fungsinya whipped cream karena mengandung lemak yang tinggi. Nah, kalau nggak ada whipped cream sih ya gunakan susu bubuk aja atau air susu tadi. Oke, ini dia hasilnya. Udah cantik seperti di bakery-bakery, bisa untuk ide jualan ataupun hidangan camilan sarapan pagi untuk keluarga. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.